kita bersama ibadah pada pagi hari ini, mari kita melepaskan segala keadaan yang sudah ada yang di belakang kita. Kita akan datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita masuk dalam doa, kita masuk akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, Engkau sungguh baik dan baik ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, jika Engkau sudah mengantarkan kami di tempat ini, Engkau memimpin dan memberkati kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur. Ini karena kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan yang terindah ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati di setiap hati anak-anak-Mu. Boleh kami datang pada-Mu. Engkau juga memberkati Bapa saudara-saudari kami yang saat ini belum hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan dalam setiap langkah kaki mereka, setiap hati mereka ya Bapa, sehingga Bapa bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat ruangan ini, tempat ini kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan untuk memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini ya Bapa. Kau menolong dan memberkati kami, bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa roh jahat kami hancurkan, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tolong kami. Seberapa yang kita hadir, seberapa kita yang sudah ada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami undang Bapa semuanya untuk hadir berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik ya Bapa.
bersyukur ya Tuhan. Glory haleluya Bapa. Glory, glory, glory. Glory haleluya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. 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 Ku naikkan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami peluapan hati kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ada sukacita oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga boleh hati kami terpancar sinar sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah kami tetap memuliakan Tuhan, akan memuji terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tepuk tangan memuliakan Tuhan, kita akan bergerak dan kita. Amin. Dari terbit matahari dari terbit matahari sampai
akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, walaupun di sini ada kotak persembahan dan persembahan baru, tapi belum direncanakan. Ini tadi besok ditaruh di mana belum, ini masih dipamerkan dulu, diberitakan dulu. Inilah kotak persembahan nanti. Amin, haleluya.
mengasihi kami. Engkau merencanakan sesuatu yang baik buat kami. Pengenalan kami akan Tuhan membuat kami semua berkumpul bersama, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, memuji, membesarkan Engkau. Dan pada saat ini kami menyediakan diri, hati, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti akan menjadi berkat buat setiap kami. Kami ucap syukur Bapa, menyerahkan waktu kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biar urapan pertolongan Tuhan nyata atas kami saat ini, dan sukacita kebanggaan kenaikan Kristus yang kami peringati pada kesempatan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, kembali membuka di dalam Alkitab kita kisah bagaimana Kristus naik ke surga. Karena ini hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kisah pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11 pembacaan kita. Kisah 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya mencoba membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, kita bisa ikuti dan biar kita simak Tuhan menolong. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari yang terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berkain putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Ada seorang penulis lagu menuliskan judul lagunya Pergi untuk Datang Kembali. Itu yang saya pakai judul hari ini. Dia pergi untuk datang kembali. Ini adalah satu pengharapan dari Tuhan atas setiap kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus memang harus pergi dari dunia ini untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan Bapaknya yang harus dipikul diemban olehnya untuk kembali ke surga. Dan kembali ke surga itu dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa, dan pada waktu tugasnya sudah selesai, dia akan kembali lagi menjemput umatnya. Dia tidak harus tinggal tetap di sana, tapi dia harus kembali ke sana untuk melihat kembali
apa yang terjadi dan melihat rencana besar yang mulia itu atas Tuhan, atas dirinya, atas umat gembalaannya. Kita semua orang percaya kepada Tuhan. Dia menghendaki sesuatu yang berbeda. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pribadi yang dari surga. Dia orang surga. Dia tahu surga dan pergi ke surga untuk membawa seluruh umat gembalaannya pergi ke sana. Amin. Dalam nyanyian yang ditulis, aku pergi untuk datang kembali atau pergi datang kembali, itu diceritakan sebagai janji seorang kekasih kepada kekasihnya. Karena satu lain hal dia harus pergi untuk bekerja, menunjukkan atau mencari masa depan yang lebih baik. Kalau tiba waktunya keadaan jadi lebih baik, dia akan kembali menjemput calon istrinya. Bukankah itu selaras? Bukankah itu sejalan? Bukankah itu seide dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan dalam surat ini, seolah surat ini adalah menjadi surat pribadi antara Roh Kudus yang memakai Rasul Paulus pada waktu itu kepada seorang yang bernama Theophilus. Dalam terjemahan lama, Theophilus ini disebut tidak hai Theophilus. Theophilus adalah pembesar. Theophilus ini orang yang agung, orang yang berpangkat tinggi, orang berderajat tinggi. Sehingga sebutannya tidak hai Theophilus. Nah, itu ada terjemahan yang dua. Yang pertama, karena Theophilus orang pembesar itu tidak mau mengangkat derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Aku sama dengan kamu sebagai manusia, hingga sebelahku hai. Halo. Supaya lebih akrab. Tapi sebenarnya Theophilus ini adalah seorang pangkat tinggi, sehingga baginda Theophilus. Sebenarnya ucapannya terangkan hai bukan engkau, tetapi tidak hanya hai, tetapi dengan sujud disampaikan rasa hormat kepada Theophilus ini, di mana memberitahukan bahwa surat yang kutulis ini adalah kembali akan mengingatkan apa yang telah dibuat oleh Yesus Kristus yang disebut sebagai Tuhan, tetapi juga yang berdiri sebagai Tuhan, yang penuh kuasa dan rencana mulia untuk setiap umat. Dan setelah Theophilus ini menjadi anak Tuhan, menjadi rekan sekerja, menjadi orang yang terima Tuhan, dia tidak mau menyandang kemuliaannya itu dalam dirinya, tapi dia merendahkan diri. Aku sama dengan engkau, panggillah aku Theophilus saja. Sehingga penulis suratnya mengatakan hai Theophilus. Ya. Dan kita perhatikan di sini bahwa ada 3 perkara yang dibuat oleh Tuhan. Yang pertama, dalam ayat-ayat ini Yesus selain mengingatkan bahwa buku yang kutulis, surat yang kau kirimkan kepadamu, menulis segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dan diajarkan Tuhan, yang adalah wujudnya Injil itu sendiri. Dan kembali diingatkan bahwa Injil tidak sekedar yang ditulis dalam Alkitab atau tulisan itu, tapi Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Apa yang dia buat, apa yang diajarkan, itulah Injil itu. Dan di dalam Injil itu memberitahukan bahwa supaya kita semua umat Tuhan atau umat Tuhan pada masa itu mengatakan supaya mereka memperhatikan isi surat itu yang sedikitnya mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah kesaksian dari Injil tentang kebangkitan Kristus, dan ditunjukkannya atau dibuktikannya dalam kebangkitan, ditemuinya banyak orang dalam banyak perkara yang menunjukkan, meyakinkan umat Tuhan bahwa Kristus yang pernah menderita bagi kita
mati di kayu salib, tidak tinggal mati tapi dia bangkit lagi. Bukan dia tinggal dalam kebangkitan, tetapi dia terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Kalau naik itu harus punya kendaraan. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia terangkat. Ada di dalam wasiat lama seorang bernama Elia. Punya murid yang dikasihi namanya Elisa. Elia dalam kehidupannya banyak mengalami mujizat dalam pelayanannya. Lalu Elisa menyaksikan gurunya begitu rupa luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia ingin satu hari memiliki kehebatan, kuasa yang menakjubkan itu dalam dirinya, sehingga diiringi dengan murid-murid yang lain berjumlah 50 orang. Dan pada masa itu ditahukan bahwa dia akan dibawa ke satu tempat. Tetapi yang namanya Elisa, aku akan pergi kemanapun engkau pergi, aku akan ikuti. Berikan aku 2 bagian rohmu. Saudara, Yesus mengatakan akan kuberikan kuasa kepadamu. Tetapi Elisa mengatakan berikanlah, dia meminta, berikan aku 2 bagian rohmu. Lalu gurunya menjawab, permintaanmu itu sulit. Permintaanmu itu sukar. Permintaanmu itu tidak mudah. Tetapi dia berhenti. Gurunya bernama Elia berkata, pesan kepada mereka, kalau engkau mengikuti aku, dari dikocok dulu hatinya, hidupnya. Aku pergi Betel, kamu tinggal di sini. Dikatakan, demi Tuhanku hidup dan demi Tuhanku sendiri, aku sendiri tidak akan tinggalkan Bapak. Aku akan pergi sampai di Betel yang ikuti. Lalu dikatakan, aku akan pergi ke Yeriko. Pergi ke Yeriko. Dia mengatakan, jangan, kamu jangan pergi. Tapi Elisa tetap mengatakan bahwa aku akan pergi. Demi Tuhanku hidup, aku akan mengikuti Bapak kemanapun Bapak pergi. Pergilah sampai ke Yeriko. Sampai ke Yeriko, lalu tidak berhenti lagi. Dan imannya digoncangkan di situ. Aku akan pergi ke Sungai Yordan. Sampai ke Sungai Yordan, Elisa ikut pergi. Pokoknya 2 bagian roh itu harus kumiliki. Itu yang dikatakan oleh Elisa. Karena kalau engkau hebat karena Tuhan dengan sekutu, aku ingin 2 kali lebih hebat dari apa, atau mengalami kehebatan dari yang Tuhanku punya. Aku mengalami lebih dari apa yang ada. Rasul-rasul itu dijanjikan Tuhan. Bahkan kalau apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksi. Dan Elisa, meskipun hidup di zaman, melambangkan satu pelajaran luar biasa. Aku juga ingin punya kuasa itu, punya keajaiban itu, punya urapan itu, dan diikutinya. Begitu sampai di Sungai Yordan, 50 murid yang lain atau murid-muridnya Elia yang 50 berhenti. Elia mengambil jubahnya lalu diluntung, dipukulkan ke Sungai Yordan itu, Sungai Yordan sebelah. Keduanya melangkah ke sana. Yang lainnya berhenti, melangkah, mengikuti, menyeberangi Sungai Yordan yang luas, tapi sudah menjadi kering karena keajaiban Tuhan. Dan begitu sampai di sana, saudara-saudara, kita perhatikan dalam peristiwa itu ada kereta berapi, kereta kuda berapi datang menyambarnya. Elia tiba-tiba dibawa naik dengan kuda terbang itu, dengan kereta terbang itu dibawanya. Dan pada saat itu Elisa berteriak. Dan dikatakan kalau engkau bisa melihat,
Aku terangkat, aku pergi, maka kamu akan mendapat. Dan begitu kereta kuda berapi itu melewati dan dia ada di situ, dia mulai meraihnya. Dan jubah yang pernah dipakai untuk membuat keajaiban itu turun atasnya. Dan itulah bagian yang diraih olehnya. Pada waktu dia melihat bahwa gurunya diangkat ke surga dan dia boleh meraih jubah yang dimilikinya, dan itu boleh menjadi miliknya sebagai perlambang jubah kebesaran, jubah keagungan, jubah kuasa didapatinya, dan dia pergi setelah itu dengan murid-murid yang lain melayani dengan perbuatan mukjizat yang 2 kali lebih besar. Waktu puasa itu ada, maka itu menjadi sesuatu yang memacu dirinya untuk berbuat, dan apapun yang dikerjakan oleh Elisa lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh gurunya. Yesus menyatakan kepada kita bahwa kalau kamu yakin bahwa Kristus sudah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Allah sudah diberikan kepada kita, dan itu dapat kita nikmati, dapat bergerak, dapat berbuat, dapat nyata dalam kehidupan kita apabila kita memperbarui hubungan keintiman kita dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita kerjakan. Roh Kudus yang pertama diberikan kepada setiap orang itu adalah pada waktu seorang yang percaya, membuat orang percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang dikatakan engkau akan dibaptiskan dengan Roh Kudus dalam ayat yang ke-5 tadi, dikatakan bahwa aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia akan datang akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Ya. Jadi yang orang membuat bisa percaya kepada itu lalu langkah dibaptiskannya, pengakuannya kepada itu lalu dibaptiskannya, orang yang percaya kepada itu Roh Kudus bergerak, menuntun, memimpin, sehingga membuat bibir mulutnya bergerak mengatakan Yesus Kristus engkau Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Yesus sebagai Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi lebih dari itu, setelah Yesus pergi, dijanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan dan kau dibaptis dengan Roh itu. Dan firman Allah mengatakan jikalau Roh Kudus turun atas kamu, jikalau baptisan itu atas kamu ada, kamu akan menjadi saksi bagi Tuhan. Kita bisa menerjemahkan menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi patron bagi orang-orang lain dalam perbuatan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya yang harus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang yakin akan kuasa Pentakosta itu adalah kehidupan yang berbeda dari sebelum kita iring Tuhan sampai kita iring Tuhan, dan berbeda dengan orang-orang lain yang ada di luar sana. Karena yang di luar sana hukumnya hukum dunia ini, kita yang ada di sini, ada yang di dalam Tuhan, kita memiliki kuasa, aturan, pertolongan, jaminan yang ada adalah berita firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Dan kita bisa perhatikan bahwa setelah keadaan itu ada, hari Pentakosta turun, hari Pentakosta nyata kepada orang-orang yang suka berdoa. Contohnya Petrus dan teman-teman yang murid-murid setelah baptis Roh Kudus itu nyata, mereka kemanapun menjadi berkat, kemanapun menjadi saksi, apapun yang dikerjakan selalu dalam pertolongan Tuhan, keberhasilan, dan pada akhirnya yang buta melihat, yang sakit disembuhkan. Banyak mujizat, banyak pertolongan, dan itu semua perlambang apa-apa yang ada. Kalau dulu kita buta, saat Roh Kudus turun atas kita, bercelik mata kita, bisa membedakan, oh ini jahat, ini tidak, oh ini boleh, ini
tidak, dan seterusnya. Kita bisa menimbang dengan hati yang berani bahwa hidupku harus berubah, berbeda dengan yang lain. Yang lumpuh imannya dibangkitkan, yang kemarin mungkin ya kita sebagai orang percaya biasa-biasa saja. Nanti sudah percaya kalau mati masuk surga, hidup diberkati. Murid-murid itu kita perhatikan, maukah engkau memulihkan kerajaan ini sekarang waktu kita masih hidup? Yang dipikir oleh para murid pada masa itu adalah kehidupan dunia ini. Kalau Kristus memulihkan kerajaannya di muka bumi, maka mereka mendapat pangkat derajat yang ada. Bukankah sering kita yang kita pikirkan dalam hidup kita adalah perkara duniawi, kebutuhan jasmani saja. Kalau kebutuhan jasmani kita utamakan, tapi kebutuhan rohani kita membatasi atau bahkan berkurang. Itu sebabnya mari kita ibadah. Saudara kasih Tuhan, nah ibadah kita boleh banyak ini berbuat kritik, tetapi yang ada. Ibadah bisa bersuka cita, tapi mari kita berdoa. Berapa banyak yang kita rajin berdoa di hadapan Tuhan. Persekutuan doa, makanya saya kembali sekali lagi, persekutuan doa kita harus cara waktu untuk kita mencari Tuhan, merasakan, menikmati dari Tuhan. Setelah itu baru ada berdoa atau yang lain, karena itu cinta kita kepada Tuhan dan sesama dan pekerjaannya. Tapi hari demi hari yang ada itu kita bangkitkan keintiman, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa intim dengan Tuhan itu pada waktu kita bisa merasakan intim atau tidak. Waktu kita menyebut haleluya, kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Orang lain bisa mengatakan seperti itu. Di mana itu ayat mengatakan? Mungkin Bapak Ibu sudah ingat. Iblis berkata kepada murid-murid Yesus, Apollos aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi siapa kamu? Karena hanya hal yang biasa yang dilakukannya, bukan karena gerakan Roh Kudus. Tapi Yesus itu ada lebih dari sekedar itu. Kita seringkali berhenti sampai, tapi tidak mengatakan waktu kita disebut dia ada keintiman, ada satu rasa yang berbeda. Sekata haleluya itu bahasa surga yang seharusnya membawa kepada kita waktu kita mengatakan haleluya. Itu ada sesuatu yang mengalir dari diri kita sebagai penghormatan, sebagai cinta kita, sebagai ungkapan yang berbeda, menjadi berkat, menguatkan, menghibur kepada orang lain. Karena rohnya yang ada dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang mengalir dari kita waktu kita berjumpa dengan orang yang susah, waktu kita berjumpa dengan orang lain yang dalam kebutuhan, waktu berjumpa kita mendapatkan sesuatu penghiburan. Ada seorang anak Tuhan, tidak hebat, tidak kaya. Dia juga tidak memberi, tidak suka memberi, bukan suka memberi, tetapi tidak cukup untuk memberi. Tetapi hidupnya itu tenang, begitu baik. Kadang-kadang ibu ini teman-temannya datang, aku pengen ketemu, janjian. Aku susah di rumah, ini itu penggalian berat, ini dan semuanya. Begitu ketemu dari itu, tiba-tiba mau tak doakan. Hati dan kebebasan. Dia tidak memberi uang, tetapi hati dan perhatiannya, doanya yang menyertai teman-temannya itu membawa kelegaan, membawa sukacita. Itulah menjadi saksi bagi Tuhan. Kita bisa menyatakan kebesaran Tuhan, dan pada waktu kita mendoakan orang lain dan bukti itu nyata bisa dijawab oleh Tuhan, kelegaan nyata, itulah bukti dari pernyataan Allah. Engkau akan menjadi saksi bagiku. Banyak orang lain butuhkan, tetapi yang terdekat firman Allah di Galilea, di Yerusalem, di mana lagi, dan sampai ke ujung bumi. Yang jauh kita doakan, yang dekat tidak boleh kita lupakan. Waktu kita intim dengan Tuhan, waktu bersama dengan Dia, waktu roh itu menjadi milik kita, akan menjadi satu, maka orang-orang terdekat kita akan selalu diberkati, dikuatkan.
Dan yang ketiga adalah janji Yesus, Dia akan datang kembali. Malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea, kamu mau melihat ke langit? Yesus yang naik ke surga, Dia akan datang lagi, Dia akan datang kembali seperti dengan cara yang kau lihat Dia naik ke surga." Artinya Dia datang ini tidak diam-diam. Datangnya akan diketahui banyak orang, datangnya akan menjemput banyak orang, datangnya akan disaksikan banyak orang, dan kedatangannya yang kedua kali itu akan menyelesaikan semua yang ada di bumi. Dia menjemput umatnya. Dan hari ini kita mengenal ada dua bagian itu kedatangan Tuhan di masa kiamat akhir zaman. Tapi ada katanya Tuhan datang justru pada saat menjemput umatnya pribadi, lepas pribadi dalam peristiwa kematian. Kita tidak tahu. Kemarin kami hitung teman-teman saya yang 3-4 kelas yang terakhir itu dari 70 sekian teman-teman, kita tinggal 11-12 orang. Dan Bapak Tuhan yang bersama dengan saya. Dan waktu kita lihat, aduh si A begini, si C begini, si C begitu dan seterusnya. Rasanya begitu, kita pingin ya mengakhiri hari-hari hidup ini untuk semakin lagi semakin mengenal Tuhan dan membawa banyak orang lagi datang kepadanya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Yesus mengatakan, kamu jangan pikirkan hal yang duniawi, tapi pikirkanlah. Tapi sebelum engkau dijemput oleh Tuhan, datang dalam masa kedatangan kedua kali, hari-hari yang ada, hiduplah dalam kasih setia, penyertaan dan kuasa Tuhan atas setiap yang ada. Kita bersyukur hari ini kursinya hanya sebagian, kotak persembahannya hanya, walaupun bukan kotaknya, tapi yang penting isinya. Tapi bagus. Tadi saya hanya mikir-mikir daripada anak ini, ada ini, bagaimana kalau usaha taruh di sini, di mimbar, tambah sedikit sini, tambah sedikit situ, bisa satu kalau untuk jam kudus dia mejone ini, persembahannya yang mejone ini, mimbarnya ya ini, sulapan nanti tukang. Sehingga golongan itu di sini, kuncinya di sini. Akhirnya ini untuk meja, untuk mimbar cukup. Di kebaktian itu tidak usah luar kakek peralatan. Penting hati kita terhubung dengan Tuhan. Orang yang kotak ya udah apa-apa. Ayo puji Tuhan, terima kasih yang sudah merancang ini, mengadakan ini. Tambah di sini sampai ini, kasih timur sini. Bisa jadi kotak. Mimbar, meja, apalagi kotak persembahan, satu saja. Menyambung semua. Masih bisa, itu kayu masih punya turah-turah yang tidak bisa pakai. Dan Bapak Ibu Saudara, semuanya itu harus kita lakukan bukan semata-mata yang ada di sini, tapi persembahan hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, pakai saya gimana pun saya pergi. Ketemu Pak Saksi di Madiun sekarang itu dari gereja yang lama, karena Madiun menjadi dua, yang air hidup, lalu saya kira Glory. Beberapa hari terakhir beberapa orang mengunjungi ke tempat itu, datang lalu mengatakan, aku aman, nyaman di gereja ini, gerejaku yang lama. Pak Saji katakan, stop mengatakan gerejaku yang lama, karena gereja ini diri kita. Kalau mengatakan gerejaku yang lama, itu nyakiti orang yang mendengar. Kita harus menyebut, katakan hari ini kita bersama dengan Tuhan. Tidak usah menyebut dulu saya di sana, tapi hati kita bawa. Apapun yang kita lakukan di tempat baru, tidak usah nyebut tempat baru. Katakan hidupku yang hari ini bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan, sehingga tidak nyakiti orang lain, tidak menimbulkan yang lain, tapi hanya Tuhan yang dipuji. Itu nanti saksi bagi Tuhan.
Dan Allah berkehendak seperti itu terjadi dan terjadi sampai masanya Tuhan akan datang untuk kedua kali. Dan hari itulah yang kita nantikan. Dalam ayat yang kita baca ini dikatakan yang ke-9 sampai 11, sesudah mengatakan demikian terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Seringkali kalau kita mengatakan awan itu adalah ya mendung, awan yang menutupi awan kemuliaan Tuhan. Waktu Yesus terangkat naik ke surga, awan kemuliaan yang terang benderang sehingga memutus antara pandangan manusia yang terbatas dengan kemuliaan Tuhan, sehingga Yesus terhilang, pergi, meninggalkan, tertutup dengan kawan kemuliaan itu yang dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Sekinah. Dulu kami memberi nama gereja di Selopuro itu Sekinah, awan kemuliaan. Jika Pak Saji terinspirasi dengan itu waktu membuka gereja baru di sana, Sekinah awan kemuliaan ditambah dengan glory. Tak delok. Coba dulu beri nama Sekinah. Saya dulu mau pakai Sekinah saja yang di Madiun itu. Tapi Sekinah glory. Saya meningkat dari Selopuro ke Madiun. Sekinahnya lebih lagi. Ada awan kemuliaan tapi juga penuh sukacita, penuh rasa kegembiraan, penuh rasa kemerdekaan, kebebasan yang ada, glory, haleluya, penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan awan kemuliaan itu adalah dirimu masing-masing. Ada kemuliaan dalam Pak Banti, ada kemuliaan dalam Pak Asmati, ada kemuliaan dalam Pak Joko, ada kemuliaan dalam Pak Ketut, ada kemuliaan dalam Mas Eri, ada kemuliaan dalam Mbak Ati. Dalam kemuliaan, nyata kemuliaan yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diperbuat, dikerjakan, penuh kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun yang lain tidak saya sebut penuh kemuliaan, tapi dirimu ada awan kemuliaan Tuhan yang diizinkan Tuhan. Kemanapun kita pergi menjadi kemuliaan. Jadi bukti nyata akan penyertaan Tuhan yang ada. Ketika mereka menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggal kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Satu pelajaran tersendiri memang kedatangan Kristus yang kali yang kedua yang perlu kita gali. Tapi itulah saatnya seluruh waktu kemuliaan Tuhan itu yang kemarin menutupi dia naik, dan waktu kemuliaan Tuhan itu turun dan datang yang kedua kali, dia akan datang menghakimi dunia ini. Datang yang kemuliaan yang akan mengambil seluruh dunia ini, dan waktu itu pasti akan datang, ya, pasti akan tiba. Dan saat itulah segala sesuatu sudah tidak. Namun sebelum itu ada, sebelum itu tiba, mari kita jalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dengan kerelaan yang dibentuk olehnya. Mari kita jalani hidup kita dengan mengenakan, dengan mempraktekkan kasih setia pertolongan Tuhan dan firman-Nya itu, supaya kemanapun perkataan kita kemuliaan Tuhan. Kemana kita pergi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, orang yang diberkati karena itu pancaran kemuliaan Tuhan yang sudah ada, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi contoh untuk orang-orang lain yang kita menyandang bersama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kira itu pagi hari ini Tuhan akan memberkati, menolong kepada kita semua. Kita sediakan waktu sejenak untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan sebut berulang kali, Bapa di dalam surga. Dengan rendah hati katakan, Tuhan, hari ini sementara kami peringati hari kenaikan-Mu, hari kebesaran-Mu. Memang sebagian orang mengatakan bahwa yang penting agama Natal
Yang penting ada Paskah, yang penting ada perayaan ini dan itu. Tetapi perayaan kenakan Isa Al-Masih seringkali kurang diperhatikan. Namun pada pagi ini kita berdiri di depan Allah, katakan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Bapa di surga. Puji sembah Allah kita karena disebut Bapa di surga. Bapa di dalam surga. Pada waktu kita mengatakan Bapa di dalam surga, saudara-saudara saya mengatakan bahwa aku adalah anak-anakmu, aku bagianmu, aku adalah kasihmu, aku
senantiasa meneguhkan kami rohmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidupkanlah karyamu dalam kehidupan kami semuanya, saat pagi, saat malam, saat kami menjadi seluruh aktivitas kami. Kasih setiap kuasa-Mu semakin nyata, agar kami menjadi penuh kemuliaan dan menyatakan kemuliaan itu kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kesetiaan-Mu terus menyertai kami. Kuasa-Mu mendampingi kami bahwa kami setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Kami tetap syukur kepadamu. Biarlah sabda firman kami dengar pada pagi ini memotivasi kami sekaliannya untuk hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu selalu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji namanya. Ibadah telah selesai dan kita semua nanti kita